Siantarmen. Siantar doa itu kalau bicara soal cinta apostrofa setia doa. Siantarmen siantar doa itu kalau bicara tentang cinta. Waduh, kenapa tidak? Emang orang Siantar nggak bisa punya TikTok? Oh, bisa. Banyak dong orang Siantar pakai TikTok. Yo, kita sapa dulu orang Siantar. Iya. Halo Siantar. Udah foto kalian di Tugu Beca. Ngapain? BSA ya kan? Beca Siantar asli. Enggak, emang itu kepanjangan aku nggak tahu loh serius. Enggak. Ngapain kau bilang? Birmingham Small Army gitu kan. Kan itu motor tentara tadinya, tentara perang dunia kedua. Dan gitu. katanya udah susah dilihat apa ditemukan sekarang. Udah susah. Jadi di Siantar sekarang udah banyak Mega Pro. Dimodif ya. Kalau gitu pun banyak. Dimodif ya. Oke. Maksudnya apa namanya? Dulu udah banyak kan dan harganya katanya agak lebih mahal daripada yang Ratusan Mega Pro. katanya, ratusan juta Nah, katanya BSA itu. Bukan harga ininya, harga naiknya penumpangnya. Oh, harga sewa. Jadi sewa misalnya kayak motor biasa nih, motor pabrikan Iya. sama BSA beda harganya. Oh gitu. Ya beda-beda gopek lah. Nggak ada beda. Itu dikit aja bedanya kampret. Yo, karena aku udah pakai kacamata. Oke. Ngapain? Emang kalau udah kayak kacamata apa yang terjadi? Opening. Oh ya opening ya. Oke. Bilang dong. Selamat datang. Halo Openizer Bonapa Soviet. Ya, balik lagi sama aku Sastra Silalahi, teman Facebooknya Herman Delago. Tahu kan penyanyi bule yang bata itu tahu yang sering di itu tahu kok kan. Berteman dekat kok di Oh, Facebook. teman Facebook lah. Sering DM kalau Yo, aku Marco Solin, nasabah Bank Sumut. waduh, agak penting orang tahu kau biar tahu orang kau. Enggak, orang Sumut, banknya harus Bank Oh Sumut. betul, kurang abdol. Kurang abdol. Masa kau orang Sumut ini kau Kenapa ini? Kalbar. Kalbar nggak ada Bank Kalbar di Sumut. Kalimantan Barat. Tapi kan Bank Sumut juga dipakai waktu, kau ingat nggak waktu kita SNMPTN oh iya, dulu? betul. Daftar 150.000 ke Bank Sumut, Bank kan gitu kan? Jadi lewat Bank Sumut. Iya, lewat Bank gitu, Sumut. bener. Banyak kali dapat Bank Sumut itu, Bos. Oh iya Berapa ratus ribu orang daftar waktu ke USU, ke Unimed gitu kan. Betul. Kawan aku idealis gitu kan. Enggak mau aku Bank Sumut. Enggak daftar SNMPTN kau ya. Gembel sekarang. Ya, namanya idealis kan. Idealis jadi gembel. Mungkin emang passionnya jadi Oh, gembel. passionnya bahasa. Mungkin passionnya jadi gembel. Katanya gembel ada singkatannya apa? Gemilau belakang. Aduh, kayaknya mending minum aja kau lah. Kau pun nembak tiba-tiba kampret. Nembak. Oh, tadi lagu kau Siantarmen ya. Ngomong-ngomong Siantarmen, kita enak bahas tentang Medan nih. Siantar, Medan beda dong. Enggak, lagian pas openingnya anak Medan aja. Itu aja, bos. Kau bilang. Bos. Enggak, maksudnya ada apa sih sama pencipta lagu anak Medan? Pengen tahu. Bridgingnya Pengen tahu. pandai kali kok kampret. Enggak, cuman bosan aja. Jadi Oh ya, udah over play gitu. bukan, jadi nggak cuman itu, memang ya overplay, udah capek kali dimainin dan didengar gitu. Maksudnya iya. aku ngamen dari 2007 zaman SMA sampai Jakarta ini pun 2020 masih ada aja orang-orang request lagu Medan, anak Medan, lagu anak Medan. Bosan kali ya udah. Bosan. Sampai bosannya kadang di barbar kan tadinya anak Medan udah mau mere. Iya, jadi mau Bang, mere. lagu mau mere. Dikira lagu dari Medan. Iya benar. Mau Karena mere. dipikir orang itu lagu dari asli Medan, Iya. lagu Batak, karena Ada solasido iya, ada betul, gitu. sama musiknya ada kayak anak Medannya lah. Nah, yang ada. paling aneh, Hah? mau mere pun dipakai sama Pargoci di Pesta Batak. Betul lah. Itu kalau ada top 40-nya. Top 40. Yang pertama Siantarmen, Pasti. kedua mau mere, yang ketiga kasihnya seperti sungai. Kasihnya. Amang permusina mi, gabe amang gabe, bandamu maju, kasihnya seperti gue, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Gitu kan? Iya, kenapa ya?
Nah, aku beberapa kali ada pesta Batak, jadi aku main wedding. Aku main kalau misalnya pesta Batak di Medan itu kan di bawah itu pesta untuk pargocinya tradisional, yang di atas untuk yang modern, umum kan. Aku main di atasnya. Kedengaran Ben Hamujo mau mere. Kenapa mau mere? Iya, padahal masih banyak lagu, stok lagu kita ya kan. Terus ada pula lagi permintaan lagu-lagu yang di luar dari Batak gitu loh. Apa itu contohnya? Oh burung. Oh burung, bener. Oh burung. Masuk. Aduh. Masuknya ke sangkar gitu kan. Ada lagi pesta Batak, ayam den lape. Oh ada. Padahal agak-agak di Medan ya, agak-agak di Medan. Agak nyebrang gitu kan. Betul, kenapa? Betul. Tapi Pargoci itu bisa aja mainkannya gitu. Oh, waduh, udah dibilang Pargoci itu sama Erwin Gutawa masih menang dia. Parmusik, semua lagu dia hafal. Pargoci Batak itu ya. Tapi kayak gitu orang itu banyak sedap duitnya. Ya, kalau agak dijum mulutnya begitu. Mau bridging kemana lagi aku ya? Enggak. Aku pertanyaanku kalau aku main di atas, aku yang di bawah nggak tahu berapa banyak pendapatan mereka gitu. Karena mereka sawernya gede juga itu kalau main. Oh iri kau. Iri kau. Toba Musik tolong ini diajak. Toba Musik. Kan biasa gitu kan ada di depannya. Ada. Misalnya nama musiknya terus dibawa CP. Kontak person biar dihubungi. Jadi di film pun masuk itu. Sama kayak kalau kita buat tulis surat apa segala macam di bawahnya ada NB gitu. Apa itu nama? Naung Boton. betul. Perlu diketahui. Betul. Tapi kan yang apa maksudnya yang kau bilang tadi kan di sini juga lagu anak Medan sering pas pengamen segala macam gitu kan. Kayak kita kan perantau nih di sini. Bener. Kan? Perantau. Makanya kayak tadi aku lagu Siantar itu kayak kawanku juga banyak orang Siantar di sini. Oh. Gitu kan. Tapi kau tahun berapa kesini ke Jakarta? Aku 2000 Gak usah bahasa Inggris kau. Gak usah bahasa Inggris kau bodat. Biasa aja. 2000. Aku 2 minggu ditutup loh. Kenalan nama cewek Rusia, jangan salah. Kau ada fotonya kalau mau. Ada. Nanti tampilkan ya. Ada di Facebook gua ada. Di Facebook ada. Dulu fotonya. Gitu. Dulu kan ini kan apa maksudnya? Maro. Bule itu dikira ini Paris Hilton maksudnya. Dikira kalau ada bule foto gitu artis. Berasa Angelina Jolie. Padahal di kampungnya Parengge-rengge. Padahal bukan siapa-siapa dari kampung. Padahal bukan siapa-siapa. Nah, kau tahun berapa? Aku tahun 2014 aku. 2015. Itu kau selesai kuliah atau langsung selesai kuliah langsung cabut ke Jakarta? Cabut ke Jakarta. Kalau aku 2017 awal Februari itu. Makanya 3 tahun lah di sini aku baru. Udah 3 tahun ya. Dan itu pun benar-benar untuk pertama kalinya aku keluar dari Sumatera Utara gitu. Aku sebelumnya nggak dari lahir dari Orok nggak pernah keluar gitu, dia nggak pernah keluar provinsi lah gitu. Ke Binjai nggak pernah. Provinsi, kita bicara provinsi. Kalau Binjai kan betul. sedangkan Porsche pun 5 jamnya. Betul. Sama lah, kayak aku kan pertama kali naik pesawat ke Jakarta. Serius kau? Serius lah. Sama lah kita. Sama, nggak mungkin ke Belawan naik pesawat yang bodoh kali ya. Kau tiketmu waktu itu ingat nggak kau berapa? Ingat kali aku. Berapa? 836. Wah, mahal kali ya. Kau berapa? Aku 656. Oh, kau kok bisa lebih murah aku? Karena aku ambilnya pas mau inilah bulan-bulan Desember ini. Oh, naik apa kau? Biasalah. Sinabung. Singa. Lion Air. Lion apa Citylink? Oh, Citylink soalnya ada pantunnya kemarin. Apa tuh? Oh, yang pantun-pantun Citylink kan? itu ya. Betul. Selamat malam, Bapak Ibu. Gitu-gitu ya kan? Burung gelati. Burung perkutut. Hei cantik, jangan kentut. Enggak, Mas, ada. Kalau naik Citylink ada ininya. Ada pantunnya. Enggak, pertanyaanku. Dari mana? Ada anak main kuda lumping. Terima kasih sudah terbang sama Citylink. Itu dia. Terima kasih. Kebetulan beliau office boy di Citylink. Jadi sering kedengaran lagi briefing. Ya, kelihatan yang sering naik Citylink. Kalau aku kan kemarin cuman ya sekali lah naik Citylink. Sekali. Tapi itu pun udah lumayan gede loh apa udah harganya lah, gitu. Garuda kan. Kayak kawan aku kan naik Lion Air, tapi pas nyampe bandara, set foto backgroundnya Garuda. Iya. biar so keren. Nek apa kok tadi? Itulah di fotoku tadi kan Garuda. Padahal emang lagi parkir aja. Kan gitu kan lagi parkir. Benar. Terus template-nya foto awan. Ada itu bener. Kenapa setiap orang naik pesawat itu harus ada foto awan? Captionnya debatnya mengarah moti.
DJ Bata Mangaromoti. Save like for me. Ih, gaya kau. Bless from God gitu. Yoi. Apa sih? Padahal dari pakatnya dia. Dari pakat. Nggak masalah. Terus itu maksudnya aku 2017 aku naik Lion juga. Lion Tapi waktu itu Lion belum yang sekarang harus bayar bagasi. Oh iya. Masih free bagasi dulu. Free bagasi ya. Juga free jumping gitu. Free jumping ya. Free dive juga. Kau masih hidup kau. Sama. Jangan-jangan arwahmu ini. Nah, aku pertama kali yang itulah kan 2017 gitu kan. Di Jakarta itu kesal orang kampung. Kenapa? Kan begitu nyampe Jakarta kan Cengkareng kan. Dari Cengkareng aku waktu itu langsung naik Grab car, ingat kali aku. Sombong kali ya. Aku aja naik Damri loh yang 35.000. Bukan masalah itu, masalahnya aku berangkat dari Medan itu jam 7, jam setengah 8, sampai di Jakarta kan jam 10-an gitu kan. Oke. Jam 10-an udah nggak ada lagi kan alat transportasi umum kan. Ya udahlah aku naik Grab car gitu. Itu aku dekat Bundaran HI itu. Aku lihat gedung-gedung tinggi-tinggi kan bangsa. Di Medan nggak ada nih kayak gitu. Tarsonggot. Jiwa mati ya. Ini gedung apa kayak gitu. Kau kayak gitu nggak? Nah, kalau aku nggak kayak gitu hari pertama. Karena aku niatnya gitu. Awalnya aku, Bundaran HI ini. Karena yang kita lihat di ini kan iklan Maghrib SCTP kan. Kan itu kan orang daerah ngelihat Jakarta kan dari situ kan, dari FTV apa segala macam. Wih, ada Bundaran HI, ada Monas. Aku enggak, soalnya naik Damri kan. Turun di Cawang. Dalam hatiku, aku kok balik ke Amplas lagi gitu. Kok sama gitu. Terminalnya sama. Terminal Cawang kan. Kaget aku kayak, "Mak, tolong salah tiket apa gimana?" Aku kayak baru 3 jam Jakarta kok udah nyesal gitu kan. Pikir kan ekspektasi kayak yang di TV kan. Aku juga awalnya kayak gitu loh. Gue pikir Jakarta itu yang ini tempat industri, bisnis segala macam gitu, gedung-gedung tinggi. Tapi di pinggir-pinggir gedung-gedung tinggi itu rumah-rumah kayak di Medan juga. Rumah-rumah kayak di Medan juga. Terminalnya sama kayak di Amplas. Bener. Nggak ada bedanya. Bener, gitu. kirain tiba-tiba nyampe autopleasure ada Nia Ramadhani lagi makan sebelah. Nggak ada gitu kan. Berharap ketemu artis. Iya, aku juga itu. Faktor kedua itu aku berharap ketemu artis Cengkareng. Lihat gitu. Malah lagi nunggu kan ada yang koper itu. Apa ngambil bagasi kita. Oh, oke, kayak di bandara ya. Tengok mana tahu ada penumpang artis gitu pengen ngajak foto gitu. Kelewatan koper kuda. Jadi ulang lagi, nunggu lagi. Tapi kan biasanya pengen doang kan. Pengen pas ada artisnya, gua usah tengok ini, ginjang nanti rohanya gitu-gitu kan. Kan orang kita gitu kan. Apa kali kan rohanya tinggi kali. Bener sih. Aku sih. Masalahnya aku juga kayak gitu, kampret. Kayak gitu ya. Jadi aku, kau gini lah, tujuanmu waktu ke Jakarta apa? Kalau aku kerja sih. Emang kerja karena kan udah dapat waktu itu. 2 bulan lah nganggur. Maksudnya cari-cari. Karena bener-bener pas lulus kuliah langsung ke sini gitu. Jadi kayak mamaku bilang kayak misalnya di Medan kan istilahnya perusahaannya sedikit. Benar. Yang ini banyak. Nah, di pusat itu banyak. Sementara di Jakarta kan ceruknya hasilnya kuenya masih banyak banget. Jadi aku langsung di sini. Ya betul juga, beruntung juga mamaku langsung ngasih aku sini, kayak kawan aku kayak setahun baru dapat kerja karena maksudnya kan saingannya banyak kali di Medan dan perusahaannya dikit. Jadi kayak mereka setahun, sementara aku cuma 2 bulan di sini langsung dapat kerja gitu. Tapi masukku kau apply terus gitu. Apply lah. Apply terus aku. Jadi di warnet itu orang lagi main Dota point blank, aku buka Lina Job Street gitu-gitu aja lah. Lina Job Street email kampret. Iya. Job Street-nya doang. Job Street-nya, cuman kan chatnya masih Lina. Emang kau niat kali ya untuk kerja pada saat itu ya, atau kupikir kau udah ada ini ada tempat tulang ini, kerja mau nggak kau kayak itu kan banyak perantau-perantau dari saudara gitu. Betul. Sini tempat tulang aja ada ini. Ada sih, awalnya aku direferensikan sama udaku. Kasih juga sama udaku. Jadi dia kayak udamu orang Padang. Kan gimana nya? Udah itu kalau stop, udah. Kenapa harus pengen gitu? stop? Itu udah. Kenapa? Ya itu dia punya teman gitu kan. Ada nggak ini lowongan di kantormu gitu. Tapi tetap testing kayak gitu. Testing juga ya di Jakarta ya. Aku waktu itu awalnya juga pengen ngelamar kerja sih gitu. Cuman ya nggak dapat. Oh nggak dapat. Oh jadi awalnya nggak pengen fokus bermusik. Kalau sekarang lu fokus bermusik. Oh awalnya niat pengen kerja. Iya. Misal kau dapat pekerjaan yang oke, bonafit segala macam gajinya. Masih tetap ngamen atau fokus di kerjaan aja?
Kerja. Oh, tetap ini ya idealis. Enggak lah, kalau sekarang udah enggak lagi. Aku enggak fokus ke kerja lagi. Enggak misalnya? Enggak. Misalnya dulu. Kalau dulu langsung misalnya awal-awal ke Jakarta ya. Oh, dapat gaji yang sekian misalnya. Karena gini aku awal berangkat ke Jakarta juga nggak tahu buat teman-teman yang nonton ya gitu. Mungkin sama juga alasannya gitu. Kalau aku aku ngamen dari 2007, SMA kelar aku dari ngamen, kuliah kelar dari ngamen juga gitu. Jadi sampai 2017, 10 tahun aku ngamen gitu, di Medan itu gitu. Jadi kayak udah bosan kali lah. Jadi ngomong sama mama aku berangkatlah ke Jakarta gitu. Dan itu aku ngomongnya 3 hari sebelum aku berangkat. Udah aku beli duluan tiketku. Karena kalau aku izin sebelum-sebelumnya pasti mamaku nggak ngizinin gitu. Jadi udah aku beli tiket ini aduh nangis dong. Terus ya udahlah mau gimana. Jadi mau ngapain aku ke Jakarta gitu. Bosan gini-gini aja di Medan gitu. Aku ke Jakarta aja lah, paling enggak aku punya. Ya di sini kau gini-gini aja, di sana gitu-gitu aja sama. Nah dengar dulu, maksudnya aku ada usaha gitu. Aku ada usaha. Jadi berangkat itu pun memang modal sendiri. Sah itu ini aku jujur. Aku cuma modal bawa gitar, satu ransel pakaian. Terus sama handphone itu masih Oppo yang 512 MB. 512 MB. Itu masih Indosat kartu. M3 aku. Oh M3. Terus itu kan Indosat bodak. Oh, iya. Udah dilurusin salah lagi. Terus sama uang di kantong aku yang cepek itu doang. Bener-bener modal seberani itu aku gitu. Kau nyampe Jakarta modal cepek? Iya. Modal 100.000 itu aku pegang gitu. Karena aku pikir gini bahwa aku punya pengalaman 10 tahun di jalanan ngamen gitu. Aku bawa gitar. Jadi kayak kemanapun aku bawa gitar aku pasti hidup. Aku makan gitu. Aku mikirnya gitu. Nah 3 bulan itu aku ngekos awalnya kan. 3 bulan ngekos gitu. Dengan catatan emang sebelumnya aku udah ada tektokan dulu sama teman yang ada di Jakarta gitu. Aku numpang sama dia dulu gitu. Oh lebih ke numpang sih bukan ngekos sih namanya. Enggak, seminggu doang. Oh seminggu. Jadi aku bilang, duit kos kau dari mana kan? Kau cuma bawa 100.000. Nah selama seminggu itu aku ngamen. Oh, dapat ya? Jadi selama seminggu itu aku ngamen, puji Tuhan lah gitu, nggak tahu bless dari Tuhan itu. Dapat 1 juta aku. Memang keliling gitu, memang keliling. Nggak ada. Aku ingat itu aku di kebun sayur, ngamennya aku di Bundaran HI. Kalau teman-teman tahu itu Bundaran HI. Keliling Bundaran HI aja gitu? Iya, jadi malam itu. Jadi malam ya? Iya, kan Bundaran HI itu kalau malam itu tempat anak nongkrong. Tempat anak nongkrong. Jadi keliling itu aja aku. MTV nongkrong banget kan anaknya. Sama setempat nggak sempat ada konflik? Ada bang. Memang ya namanya orang-orang apa ya, ada senior dan junior gitu lah di anak-anak jalanan itu kan. Cuman untungnya aku pertama kau Libra kan? Mereka pro sama Libra gitu kan, yang menimbang. Jadi lepas kan? Untungnya apa? Langsung monete. Enggak, jadi awalnya tuh beruntungnya aku pas ke Bundaran HI itu ada halak hitam. Itu dia lagi. Udah gitu satu marga sama aku. Bukan Solin, Pandiangan. Oh ya saya. Pandiangan kan satu Solin sama Pandiangan sama kan. Tapi bedanya ya dia nggak bisa bahasa Batak. Oh dia udah gede di sini. 15 tahun. Ya. Kenapa dibanting tiba-tiba? Enggak, dia udah 15 tahun. 15 tahun. Oh nggak balik-balik. Nggak balik-balik gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol. Ya udah silakan kau main gitu. Nah kaget dia dan teman-temannya itu kaget pada saat itu karena ternyata metode ngamen di Jakarta sama di Medan beda dah. Oke. Kalau di Jakarta itu kok ngamen, buat teman-teman yang nggak tahu ya mungkin ya. Kalau di Jakarta itu assalamualaikum ibu, Bu Aji, Bapak Aji, mohon maaf sedikit mengganggu. Nyanyi lah, udah dapat duit cabut. Iya betul. Daripada saya mencuri, merampok, dan itu benar loh. Dan bila dipanonoti kasih cabut. Benar. Iya enggak. Nah sebenarnya kita di Medan beda ya. Beda kali. Kalau di Medan, kalau kau mau dapat duit ya 2-3 lagu dulu baru kau bisa ngolek duit itu. Oke. Jadi kau habisin 3 lagu itu baru kau ngolek ya. Benar. Jadi aku misi bapak, misi abang kakaknya, mohon maaf sedikit mengganggu. Coba membawakan sebuah lagu untuk kalian untuk sambil menghibur di malam yang cerah ini. Gitu. Benar-benar kayak bridging marketing. Benar. Nyanyi gitu kan. Nah, habis sampai habis tuh kan. Bisa request nggak? Bisa. Request lagu apa? Lagu ini. Jadi banyak requestnya. Jadi satu tongkrongan itu rame tuh yang request. Jadi satu lagu goceng. Wih, lumayan ya. Satu tempat aja katakan 5 lagu. Aku dapat 25.000. Nah, ini sebelah ini lagi. Jadi keliling Bundaran HI satu lagu aja goceng, 10 lagu 50.000. 50.000 operasi loh. Enggak, aku pandainya gini dah. Kan dia minta request lagu contoh kayak lagu Naf. Akhirnya
aku. Jadi nggak mau capek aku. Aku nggak mau capek. Nggak mau capek aku dah. Betul. Keliling itu capek juga. Nyanyi 5 lagu 10 lagu dah. Betul. Mereka juga salah milihnya lagunya yang singelong. Coba aku di situ Bohemian Rhapsody. Nggak bisa dong kampret. Nggak bisa. Tapi top request waktu itu ya, itu masih zamannya ini. Apa? Biasa cinta, satu pinta, jangan terlalu memendam rasa, karena kalau satu bilang aku sayang. Kenapa kau maju anjing? Kenapa kau suka sama aku? Enggak, kau gini kan aku. Ya kan gini. Seakan-akan kode. Kan gini, maksudnya orang-orang normal set. Gitu. Ini kenapa kenapa mau turutin? Gimik kampret. Oh iya, gimik juga ya. Itu. Top ininya, top requestnya itu. Waktu aku di situ ya. Zaman-zaman itu ya. Nah, sambil aku ngamen itu, sambil aku nyari kerja dah. Oh alah, oke. Nyari kerja, aku apply segala macam. Puji Tuhan pada saat itu masih enak aja, masih mumpuni aja lah handphoneku untuk email dan segala macam gitu kan. Bisa, betul. Iya, walaupun 512 MB gitu. Banyak kali yang dia hapus itu aplikasinya gitu. Tapi ya udahlah. Ku jalani 3 bulan nggak dapat. 3 bulan satu pun nggak dapat. Ada dapat, jadi interview. Cuman aku mikir gitu, aku setiap malam katakanlah aku dapat ngamen tuh 100.000 gitu kan. 100.000 atau minimal 70.000 aku bawa pulang gitu kan. Makan di Jakarta 15.000 cuman pakai telur. Betul. Ya kan? Betul. Nah, aku mikir belum lagi ongkos segala macam gitu kan, ongkos busway gitu-gitu. Nggak dapat, dak. Nah, ada satu interview aku dapat di Bilangan Tomang, Jakarta Barat kan. Ya udah, kamu mau nggak kerja di sini marketing dah? Oh alah. Karena aku sarjana ekonomi kan. Oh, dikiranya setiap sarjana ekonomi itu marketing gitu. Bener, ya? Jatuhnya marketing gitu kan, sarjana ekonomi kata. Aku bilang gitu kan. Aku nggak ada pengalaman kerja gitu. Ya udah, ini mau nggak kerja di sini jadi marketing, ini ada apa gitu? Apa asuransi atau? Bukan. Apa kayak jual Tupperware gitu dah. Oh, tahu. Alat-alat. Gaji berapa? Dikasih gaji 2 juta. 2 juta. Nggak kegigit, dak. Nggak kegigit ya, nggak pas ya. Kau tinggal di mana waktu itu? Kebun sayur. Bundaran HI. Dekat Bundaran HI aku. Temanku di situ. Oh iya. Tinggalnya dekat GI loh. Gila loh. Pas numpang itu. Aku aja udah tinggal dekat PGC loh. Dia di. Gini kan, GI. aku benar-benar ke Jakarta itu nggak punya teman, nggak punya saudara sama sekali gitu. Nah, temanku pun yang teman-teman SMA itu atau teman kuliah itu yang berangkatnya ke Jakarta cuma dia gitu loh. Oh, oke. Ya, aku numpang aja seminggu gitu. Habis itu ketika ada selesai seminggu cabut ke, ya namanya aku tahu daerah situ kan, kos-kos yang dekat situ, dan kecil kali dah. Kecil ya? 1,5 kali 1,5 kayak mana kok? 1,5 kali 1,5 itu tidurnya juta, enggak 1,5 meter kali 1,5 meter gitu, sempit kali gitu. Ya, tidurnya sikap lilin katanya. Kayang. Lebih ke kayang ya. Betul. Itulah dari situ 3 bulan nggak dapat kerja. Aku malah ngamen. Minta minum dulu bang, haus aku. Minta minum. Bagus. Ngamen terus. Nggak apa-apa. Nah, aku pas ngamen aku aja bang. Bagus. Air mineral aja bang. Lanjut terus ini nggak ada juga. Air mineral, air minedul. Ih, mantap kali. Terus. Nggak dapat ya udah. Aku ngamen malah dapat terus, rezeki dikasih Tuhan gitu. Ada aja terus gitu. Sampai aku dapat ada job gitu, dikasih orang gitu. Mau nggak main di sini acara peluncuran produk skincare katanya gitu. Dapat 1 juta aku di situ. Di situ aku senang kali aku. Wah, ini dia. Sendiri apa bro? Sendiri aku. Aku kemana-mana sendiri ngamen. Berapa? Memang benar-benar ngamen sendiri. Berapa menit kau? Hah? Itu waktu dapat acara itu ya, acara produk skincare itu aku main, durasi acaranya 3 jam dari pihak panitia gitu. Dan aku main paling 5 lagu. Wah, enak kali. Lumayan lah. Makanya kayaknya Tuhan nggak ngizinin aku pakai kemeja madasi nih. Benar. Dari situlah sampai sekarang aku di musik aja. Betul. Akhirnya puji Tuhan bisa main di beberapa kafe di Jakarta. Gitu. Ya puji Tuhan ada. Kafe Jakarta kan. Paling lama aku main di tim.
Tama Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Aku dari yang model nggak ada yang main gini-gini nyamperin orang sampai akhirnya aku bisa beli ampli portable gitu yang ada mic-nya langsung, ada colokan untuk gitar gitu dah. Gaya-gaya barat, tinggal buka case di sini orang lewat gitu ngasih. Wih, keren ya. Ya balik lagi jadi kan kayak yang tadinya awalnya kan kita cerita tentang shock culture kita. Iya. Orang sini yang shock culture ngelihat kayak, wih keren juga pengamen dari Medan ya. Istilahnya kayak budaya luar gitu kan, naruh hardcase di luar. Jadi kesannya juga aku pun lebih respect ngasih duit ke situ daripada yang kayak tiba-tiba gak ganggu segala macam langsung minta gitu. Waktu 3 bulan nggak dapat itu sempat lah, mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa mungkin ketika udah nggak dapat kerja, udahlah pulang aja lah. Gitu kan. Sempat ada kepikiran. Sempat aku udah. Karena pas bulan ketiga itu aku makan cuma 2 kali sehari. Waduh. Makan 2 kali sehari, sekalinya makan itu cuma pakai tahu tempe sayur. Tahu kan tahu tempe sayur itu 8.000 pakai nasi. Benar, di Jakarta gitu. Cuma itu makan kok apa karena ya siang sama malam. Siang sama malam. Pagi proma ya. Biar nggak naik asam lambung. Enggak, pagi tidur karena kan aku kalau ngamen di Bundaran HI itu atau di tim aku ngamennya itu malam sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu. Baru pulang ngekos gitu-gitu. Biar ini kan ngisi tenaga juga kan, jadi tidurnya sampai siang. Makanya sempat ada pikiran pulang aja aku nggak ini, pulang aja aku ya ngumpulin duit untuk pulang gitu. Cuman ngumpulin duit maksudnya mau balik lagi? Iya gitu. Okay. Karena puji Tuhan aku sambil ngumpulin duit di situ dah. Gitu. Untuk mau pindah kos lah karena terlalu mahal. 1 juta 1,5 kali 1,5 nggak ada otaknya sih memang Bundaran HI itu, daerah Bundaran HI itu gitu. Asli sih daerah. Cuman ya udahlah aku pikir otakku adalah aku nggak mau pulang sebelum menjadi apa-apa. Benar. Prinsipku kayak gitu. Prinsip orang Batak juga ya kan. Ya rata-rata kayaknya orang Batak kayak gitu kan, nggak mau pulang kalau belum jadi apa-apa gitu. Aku kayak gitu. Jolo Hasea song ini kan. Selamanya lah mau pulang. Enggak lah, puji Tuhan aku tiap tahun balik, Bang. Tiap tahun balik. Itu dia. Tapi emang dari kumpulin duit dari ngamen juga. Terakhir jalan kaki katanya kan. Enggak, aku naik KM Kelut. KM Kelut ya. Eda gimana? Jingkring. Gimana? Enggrang aja pakai enggrang. Pakai enggrang ya. Oh gitu. Eda gimana waktu? Kalau aku ya itulah awalnya juga langsung itu nyari apply kan. Nggak dapat juga 2 bulan 3 bulan karena itu apply-nya di Spotify atau Joox? Beda apply musik. Apple. Iya itu Play Store. Jauh. Rambut kamu agak bodat. Ya apply-nya di situ lah, maksudnya kan sama. Ini pelajaran juga nih buat kawan-kawan yang misalnya mau rantau ke sini, kalau bisa tuh ngelamarnya udah dari Medan dulu. Itu jangan pas di sini. Yang kau lakukan? Yang aku lakukan ya dari sini udah ngelamar di sini langsung. Harusnya terjun bebas BTL kan. Bata tembak lala Bata tembak lalanya Tembak langsung. Jadi langsung di sini aku mikirnya kan langsung dapatnya kali gitu kan. Ternyata enggak. Makanya kawan-kawan apply dari sana kan, teknologi udah deket kan. Jadi kayak seenggaknya kau udah di sini udah di sini besokannya atau lusa udah interview gitu. Kalau aku kan sebulan nyari dulu segala macam gitu. Nah, terkait masalah itulah yang kayak kita pertama-tama kali ke Jakarta. Kau waktu itu udah ada teman di Jakarta atau apa? Teman-teman kuliahmu udah ada di Jakarta atau kau sendirian doang gitu? Saya kayak kau nyari teman baru lagi kah gitu? Teman baru, ada teman aku satu, teman SMA. Pasti kan kita nongkrong kan sama dia gitu kan, diajakin dia kemana? Ingat kali aku teman SMA aku, kami ketemu di KFC PGC yang di bawah. Aku naik busway itu masih. Tahu aku. Iya. Ngapain di situ? Ya di situ karena rumahnya di mana ya, katanya di Kramat Jati. Biar jumpa tengah ya. Aku di Otista, Bidara Cina. Dekat rumah Bang Piki juga ada, rumah Bang Piki situ satu. Piki apa nih? Sianipar lah. Kirain Vicky Sitompul. Ada kawanku Vicky Sitompul. Kenapa rupanya? Aku nggak pernah mempermainkan seorang legend di. Gak ada. Bang Vicky pun ngerti ini. Kampret. Apa kau? Biasa aja kau kampret. Bang, jangan hilangkan keinginan abang untuk undang kami, jangan bang. Terus apa? Kau bilang tadi? Nah, kau kenapa di PGC itu? Ya itu karena dia Kramat Jati, aku di Otista. Jumpa tengah. Karena kan naik busway lah. Dan aku dulu nggak tahu mall itu selain PGC kan, situ nggak tahu apa PIGI. Bukan mall. Dan itu bukan mall ternyata. Pusat grosir Cililitan ya.
Kalau kita di Medan kayak main plus. Sambu. Ya Sambu sama Medan Mall. Iya, kayak gitu tuh. Kayak gitu, PGC. Iya. Yang di bawahnya jualan sih dibacakan. Iya kan? Dan rata-rata banyak Batak di situ. Ya memang Batak kan. Jangan-jangan kawanmu jualan di situ? Enggak, jualan situ ini kok, Namburu. Serius. Ininya adiknya bapak. Bapak tetangga. Bapak aku enggak usah di ini. Itunya bawa. Jualan apa sih itu? Jualan jilbab sama mukena. Agak serong ya. Wih, ya ini maksudnya kan harus membaca pasar lah. Membaca pasar, kirain membaca Alkitab. Waduh, kenapa kau ini? Agak dark ya, agak lain ya. Kan perlu, enggak aku tanya dulu, kita perlu nggak membaca Alkitab? Perlu kan? Ya perlu. Ya apa salahnya aku bilang sama teman-teman Opinionizer? Teman-teman dia yang bahasa agama ya, enggak. Kalau ada. Enggak, tapi itulah kau hari itu awal-awal ke Jakarta kan, ketemu sama temenmu itu. Hingga akhirnya kau jadi bisa, katakanlah bisa menguasai Jakarta, gimana ceritanya? Ceritanya Oke. Taruh dulu soundtrack. Score. di Senin yang terik, Sastra seorang pemuda Batak ingin mengelilingi Jakarta dengan modal iming-iming 3.500 bisa muter-muter Jakarta. Terpilihlah satu moda transportasi bernama Transjakarta. Buat yang nyebut itu busway, itu namanya jalannya boroh. Nama angkutannya Transjakarta, bukan aku naik busway, itu jalan kaki kau di busway. Aku menyetop di halte Bidara Cina. Ntar dulu. Busway nggak disetop. Emang berhenti aja dia. Emang berhenti dia. Nunggu ya, bukan nyetop. Tapi kan ada kayak ininya kan, maksudnya nanya gitu kan. Ya gua nanya aja sama petugasnya. Setiap halte dia berhenti. Nyetop ngapain gua nyetop busway? Titik terendah masing-masing selama di Jakarta. Sampai anjing gua nyesel gua ke Jakarta. Siapa dulu? Aku dulu kali ya. Soalnya kan kayaknya lebih pahitan kau gitu. Jadi makanya aku harus yang pahit dikasih yang terakhir. Aku titik terendah aku itu Jakarta itu sampai pada masa aku kurang nyantai. Kurang. Coba terus melangkah gitu. Ini kok kayak rintik seduh ya? Podcast nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 podcast Mas, nomor 3 Batavia. Nanti Nomor 3. ada podcast Batavia podcast masih jadi konsep. Titik terendahku itulah, maksudnya kayak belum dapat kerjaan gitu kan, akhirnya aku itu ada motor jadi Grab. Sempat jadi Grab bang, karena ya daripada nggak kerja segala macam jadi Grab kan. Terus, aduh musiknya kayak dikejar aku ya. udah ngobrol santai aja. Kurang rintik seduh. Tapi kan waktu itu ngedaftar Grab kan sulit. Daftar Gojek yang sulit, makanya dapat Grab. Oh iya. Dulu Gojek itu harus ini. Domisili, NPWP. Motor harus di atas 2010. Iya, di bawah itu nggak bisa. Ya. Nah, akhirnya terpilih lah Grab yang karena baru kan, karena dia yang baru meluncur lah. Baru meluncur kan, karena Gojek duluan. Jadi yang penting kuantitas dulu kali ya. Jadi kayak siapa aja masuk. Nah, aku akhirnya daripada nunggu Gojek yang nggak di-approve, Grab dulu kan. Gitu. Nah, titik terendahnya itu kan kayak ternyata kan omongan orang kan, wih Grab gajinya sekian, 1 juta per hari, ini per hari, ya kan? Mana ada? Ada dulu awal-awal. Oh, iya. Cuman kan makin banyak ininya nggak bisa lagi dapat kayak gitu. Nah, udah gitu ternyata, maksudnya kayak jalan kita dari Cawang sampai ke GI, misalnya cuma 20.000. Tapi tulang ngau udah kemakan ya kan. Udah sengklek kan, tulang ngau udah kemakan, emang nggak sampai cuma 20.000. Apalagi dulu sempat ada yang 1.000 kalau nggak salah yang promo. Ada kan yang pengguna baru. Aku pernah jijik kali, aku udah dapat pengguna baru 1.000, bilang makasih juga nggak, Babanion gitu. Kayak bilang langsung cabut dia gitu, pegangnya gitu. Benar. Bilang makasih kayak gitu, capek gitu. Jadi udah gitu udah mencabut aja, dibawanya helmnya lagi kan.
Wah, iya itu sering. Aduh, helmnya bang. Iya, Pak. Ya, kenapa Pak? Helm. masih ke bawah ya kan? Aduh, maaf, baru bilang maaf. Itu kayak, waduh, nggak berasa gitu, kayak capek di jalan. Benar. Udah gitu kayak rentan kena angin duduk ya kan? Angin. Ger. Angin si Tio. Kenapa angin si Tio? Aduh. Enggak, sekarang ada nggak si Tio? Ada. Kalau angin si Tio nggak ada. Oh ya. Nggak boleh rupanya. Nggak boleh. Ya terus itu titik terendahnya gitu kan. Kayak, ternyata kupikir bisa menghidupi atau enggak aku beli A beli B. Ternyata cukup pas-pasan buat makan. Oh iya. Iya, sampai pernah ada posisi aku gitu kayak duit di kantong itu cuma 4.000 apa? Serius? 4.000 dalam kondisi nge-Grab nih? Iya, nge-Grab terus pernah ada posisi kayak duit tinggal 15.000 gitu, nggak makan malam, patungan sama orang kos itu beli martabak kami. Dan nikmat kali itu martabak ternikmat yang pernah aku makan sampai aku hidup. Patungan kami goceng-goceng atau berapa gitu. Kubayangkan lagi ya. Makannya itu kayak enggak martabak 15.000. Bukan, duitku 15.000. Patungan, Bang. Jadi dari aku 10, ada yang 20. Ada patungan gitu. Kan martabak 15.000 emang nggak ada di Jakarta, Bang. Abang ini martabak ya kisaran 25 sampai 40 lah di Jakarta ini yang standar. Itu yang biasa. Itu yang standar. Dan udah enak kan keju coklat kan. gitu-gitu. Yoi, titik terendahnya itu. Sampai aku ada masa kayak ada kawan-kawan aku kan si Panggaran kayak reunian lah kita di Kokas, reunian di Kancit, ya kan? Iya. Aku sampai ini menutup diri gitu kayak nggak aku balas gitu grup di WA gitu, kayak karena ya ada rasa apa ya maksudnya? Nggak ada duit ini kan, sadar diri ya gitu, kan. Dan menurut dan aku ini sebenarnya nggak minta aku sama keluarga kan, kalau minta kan bisa kan. Bener, aku cuman juga. aku nggak, karena itu titik terendahnya itu sih. Cuman setelah itu udah dilancarkan. Tapi nggak ada kepikiran untuk balik kan? Ada. Saat itu? Ada lah. Pulang aja lah aku. Ada lah, pulang aja. Cuman kayak, pulang tapi kayak, malu kan? Malu kali gitu, belum jadi apa, gitu. masih 3 bulan ya kan. Iya. Aku itu juga sih alasanku kenapa aku nggak balik. Pengen. 2 kali sampai itu titik terendah itu yang 2 kali makan sehari yang pakai cuman tahu tempe sayur itu doang gitu. Iya, betul. Dan itu ada momennya juga. Sampai menyalahkan diri juga itu kayak, aduh kenapa aku nih, aku udah maksudnya udah punya ijazah kuliah segala macam kok susah dapat gitu kan, kayak aduh gimana nih gitu, kayak menyalahkan diri sendiri, sama mau ketemu sama kawan aja kayak ini gimana gitu ya, kayak malas gitu, malu gitu, nggak usah lah gitu. Tapi kalau misalnya diajakin kawan itu aku langsung to the point aja, nggak ada uangku, gue bilang gitu. Gitu. Nanti dijemput dia gitu, kayak gitu ada memang kayak gitu, enak yang baik kayak gitu. Cuman buat teman-teman juga sih, biar kalian percaya gitu bahwa gini loh, kita merantau ke Jakarta, ini ibu kota gitu, dan nggak cuman kita yang datang ke Jakarta, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Malang, Minahasa gitu, semua datang ke Jakarta untuk nyari kerja gitu. Betul. Jadi saingan kita banyak gitu, belum lagi yang di Jakartanya ya, Jabodetabek itu banyak banget gitu. Sainganmu orang Citayam, Bojonggede, Keranji, sama Nambo. Rawalumbu sektor 5. Gitu. Oke deh. Nah kalau kau gimana? Ada nggak titik terendah kau? Itu waktu aku yang makan tinggal 2 kali sehari itu, cuman terus aku nggak dapat kerja lagi karena uangku situ sama sekali nggak ada lagi. Kalau nggak dari ngamen aku nggak punya uang. Oke. Pernah Pak? Kenapa lo teriak waktu dia tinggal 4.000? Entah lah. Tinggal 4.000 kayak kayak seolah-olah aku kau lebih parah rupanya daripada aku. Mohon maaf nih. Ketika aku titik 0 itu, jadi momennya itu siang. Aku makan tahu tempe sayur itu kan. Habis nggak ada lagi uangku gitu. Aku mikirnya malam aku dapat duit gitu. Oh iya betul. Minimal 10.000 pasti ada ku kantongi. Betul. Itu aja aku mikirnya kayak gitu. Oke. So, siap. Oke deh. Buat teman-teman, sekali lagi nasihat dari kami. Nggak usah nasihat lah tolonglah aku jangan sama orang tua lah ini Pak kayak dari tadi celotehan kan minggu lalu, sekarang nasihat. Enggak, biar teman-teman juga tahu yang mau merantau gitu, atau yang lagi di perantauan saat ini lagi susah, apalagi kena Covid gini kan, nggak dapat kerja gitu. Jadi advice dari kami,
Sama aja. Banyak minum air putih. Sama. Terus jangan lupa berdoa, baca Alkitab. Betul. Jangan lupa persepuluhan walaupun nggak punya duang. Betul. Sama kalau keluar rumah semprotkan disinfektan tuh 2 kali ke mulutmu. Biar kebal menghadapi dunia. Pokoknya sering-sering lah nengok foto mama di handphone. Gitu ya. Betul. Bakal berubah kok nanti. Bakal jadi berubah ya. Jiraiya. Waduh, kenapa? Jiraiya. Kan bisa jadi Akatsuki. Oke, aku Marco Solin pamit. Sastra Silalahi pamit. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Duh. Gak ada bridgingnya. Belum. Apa? Benarku. Apa? Anakku Wih, di. anak kasih aku, anakku lagu Imajo Tusi. Waduh, baru mau buka lirik. Oke, thank you.